Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu eksplorasi batubara pada PT Benama Makmur Selara Sejahtera. Kelompok 2 beranggotakan Fadlul Akbar, Fikra Husnika, Elva Satria Dewi, Hasya Amirah Tarina, dan juga M. Ihsan Maulana. PT Benama Makmur Selara Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi. Baik, perkenalkan saya Fadlul Akbar. Saya akan menjelaskan tentang kondisi geologi daerah penyelidikan. 1. Keadaan geologi daerah penyelidikan. Di daerah penyelidikan wilayah UIP, PT Bena Makmur Selaras Sejahtera terdapat dua formasi, yaitu formasi Malinau yang berumur Eosen sampai dengan Miosen awal, terendapkan pada lingkungan darat. Formasi ini tertindih secara tidak selaras oleh formasi Langam berdasarkan kedudukan stratigrafinya. Satuan ini terdiri atas batu lempung berbutir, graded bedding, mengandung kuarsa dan sedikit mineral hitam. Struktur sedimen silang siur atau cross bedding. Laminasi dengan tebal lapisan sampai dengan 5 meter. Formasi ini tersebar di seluruh daerah penyelidikan. Umumnya, endapan batubara pada formasi ini ditemukan pada alur-alur sungai di mana aktivitas erosi terjadi. Batu bara umumnya berlapis baik dengan kemiringan antara 11 derajat sampai dengan 20 derajat dengan arah jurus relatif dari utara sampai selatan. Struktur geologi daerah ini menunjukkan adanya perlipatan menunjam yang membentuk antiklim dengan arah sumbu relatif utara sampai selatan. 2. Stratigrafi geologi lokal. Stratigrafi dan litologi daerah penyelidikan diketahui berdasarkan hasil pemetaan geologi secara langsung di lapangan berdasarkan variasi dan ciri litologinya. Maka litologi daerah penyelidikan dapat dikelompokkan ke dalam formasi sebakung, formasi dumari, formasi sajau, dan aluvial. Formasi sajau atau TKPS memiliki litologi yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu lanau, batu pasir, konglomerat disisipin dengan lapisan batu bara, mengandung moluska, kuarsit, dan mika. Menunjukkan struktur silang siur dan laminasi. Lapisan batu bara 20-40 cm berwarna hitam coklat tebal. Satuan batuan lebih kurang 775 meter. Diendapkan dalam lingkungan fluvial til dan delta. Formasi ini menempati 30% daerah penyelidikan. Umumnya, endapan batubara pada formasi ini ditemukan pada alur-alur sungai di mana aktivitas erosi terjadi pada ketinggian lebih dari 90 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Endapan batubara umumnya berlapis baik dengan kemiringan antara 110 sampai 150 dengan arah jurus relatif dari barat laut sampai tenggara. 3. Struktur geologi lokal. Pengamatan struktur geologi didasarkan pada kedudukan lapisan batuan dan morfologi daerah penyelidikan. Berdasarkan kedudukan lapisan batuan diketahui bahwa di daerah penyelidikan pada umumnya jurus lapisan batuan yaitu N 60 derajat E dengan arah kemiringan 110. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah penyelidikan tidak mempunyai struktur geologi. 4. Penyelidik dan penyelidikan terdahulu. Kajian geologi di daerah ini sangatlah terbatas dan kebanyakan tidak dipublikasikan, sehingga kajian literatur kali ini hanya dilakukan berdasarkan peta analisis peta geologi regional Lembar Tanjung Redet yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung pada tahun 1995. Berdasarkan peta citra radar skala 1:250.000 Lembar Tanjung Redet 1819 dan Bakor Sultanal edisi 1987. Analisis peta geologi regional Lembar Tanjung Redet disebutkan bahwa formasi Sajau merupakan formasi pembawa batu bara yang memiliki ketebalan formasi hingga ratusan meter, sehingga berangkat dari hasil penelitian terdahulu ini tim eksplorasi menindaklanjuti untuk membuktikan jumlah cadangan batu bara yang ada di formasi ini. Sekian, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Sebelumnya terima kasih kepada Fadlul Akbar. Saya Elva Satria Dewi dengan NIM 18041090-112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses eksplorasi yang dilakukan oleh PT Benak Makmur Selaras Sejahtera. Yang pertama yaitu ada penyelidikan sebelum ke lapangan. Di sini penyelidikan sebelum ke lapangan berupa studi literatur geologi daerah yang dimiliki yaitu seperti peta topografi dengan skala 1:50.000, lalu ada peta geologi regional daerah penyelidikan dengan skala 1:250.000. Ini merupakan peta daerah penyelidikan. Selanjutnya yaitu ada penyelidikan lapangan. Di penyelidikan lapangan ini menggunakan tahap kerja dengan namanya tuh metode pemetaan permukaan atau surface mapping, di mana fungsi dari surface mapping ini yaitu tujuannya untuk mendapatkan variasi dan sebaran litologi serta struktur geologinya. Lalu yang di mana di metode pemetaan ini yang kita amati itu yaitu ciri-ciri fisik batu bara, pengukuran kedudukan lapisan, ketebalan, penyebaran, dan tebal tanah penutup overburdennya. Lalu di penyelidikan lapangan itu setelah menggunakan metode pemetaan, maka dilakukanlah pemetaan geologi permukaannya. Nah, dari pemetaan geologi permukaan itu nanti didapatlah data hasil eksplorasi yang nantinya diolah dan dievaluasi untuk mengetahui pola penyebaran SIM batu bara yang digunakan untuk penentuan areal prospek untuk permohonan atas usulan daerah wilayah izin usaha pertambangannya atau IUP. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pemetaan geologi permukaan. Di pemetaan geologi permukaan ini sama dengan penyelidikan lapangan, yaitu dengan menggunakan pemetaan geologi permukaan, di mana tujuan dari pemetaan geologi ini untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan geologinya atau jumlah SIM dan untuk menentukan titik dari pemborangan yang akan dilakukan nantinya. Lalu di pemetaan geologi ini apa aja sih yang diperluin gitu? Yang diperluin itu ada peta dasar yang digunakan dalam penyelidikan seperti peta topografi, lalu dilakukanlah pengukuran dengan alat ukur GPS, di mana di situ nanti dilakukan pengukuran posisi singkapan batu bara, lokasi sumber uji ataupun parit ujinya. Nah, di pemetaan geologi ini dilakukan juga terhadap pengamatan terhadap singkapan batu bara. Ya, itu dilakukan seperti pengamatan sifat fisik batu bara, ada warna kilap, gores, kekerasan, pengotor tingkat pelapukan. Lalu yang kedua ada pengamatan roof, floor, parting, dan interburden batu bara. Lalu ada pengukuran kedudukan lapisan batu bara. Lalu ada pengukuran ketebalan pelapukan vertikal dan horizontalnya juga. Selanjutnya yaitu ada penyelidikan geokimia, di mana fungsi dari penyelidikan geokimia ini yaitu kita biar tahu apa sih kandungan unsur kimia yang ada di lokasi penyelidikan. Nah, kebetulan pada kegiatan ini PT Benak Makmur PT-nya tidak melakukan penyelidikan geokimia karena mereka hanya fokus terhadap kegiatan pemetaan geologi dan juga pemetaan batu baranya. Lalu yang kelima yaitu ada penyelidikan geofisika. Di penyelidikan geofisika ini digunakan metode well logging, di mana metode well logging ini untuk menentukan ketebalan dari lapisan batu bara, batas atas dan batas bawah, serta membuat gambaran umum mengenai urutan litologi batuan pada setiap lubang bor. Nah, pada kegiatan ini perusahaan juga tidak melakukan penyelidikan geofisika karena cukup full coring untuk dilakukan. Apa sih full coring itu? Full coring yaitu metode yang mereka gunakan, yaitu metode pemborannya itu udah mengambil dari seluruh inti bor dari permukaan hingga ke dalam target bor. Lalu yang keenam yaitu ada pembuatan sumber uji dan parit uji. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui ketebalan lapisan tanah penutup lapisan bawah dari lapisan batu bara.
lalu memperoleh kejelasan posisi jurus dan kemiringan lapisan batu bara untuk mengukur ketebalan lapisan batu bara dan mendapatkan contoh batu bara yang masih segar. Nah, di sini perusahaan membuat sumur uji dengan ukuran 1 kali 1 meter dengan kedalamannya itu mencapai lebih dari 1,6 meter. Lalu selanjutnya dilakukanlah pemboran dalam pelaksanaan ini menggunakan mesin bor Jakro dengan tipe 175 yang dimana mesin ini bisa mencapai kedalaman 100 meter. Selanjutnya yaitu di penyelidikan ini juga dilakukan penyelidikan lain seperti penyelidikan hidrogeologi, di mana tujuannya itu yaitu untuk menentukan lapisan akuifer atau pembawa air tanah yang berpotensi mempengaruhi kegiatan penambangan nantinya. Nah, berikut ini merupakan foto sumur uji dengan kedalaman 1,5 meter yang belum menembus bottom. Yang sebelah kiri merupakan foto sumur uji, dan yang di bawah sebelah kanan merupakan foto kegiatan pemboran wilayah izin usaha PT Pertambangan PT Benda Makmur Selaras Sejahtera. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra Husnika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai perencanaan pertambangan PT Benda Makmur Sejahtera. Alasan dan pertimbangan. Alasan dan pertimbangan suatu perusahaan memilih metode tambang terbuka ialah sebagai berikut. Yang pertama, karena ongkos penambangan atau biaya penambangan lebih murah karena tidak perlu adanya penyangga, ventilasi, dan pencahayaan yang diperlukan bila menggunakan metode tambang tertutup. Yang kedua, kondisi kerjanya yang lebih aman dan baik karena berhubungan langsung dengan udara dan sinar matahari. Yang ketiga, penggunaan alat-alat mekanis dengan ukuran besar dapat lebih leluasa sehingga produksinya lebih besar. Dan keempat, perolehan tambang atau mining recovery lebih besar karena batas endapan dapat dilihat dengan jelas. Yang kelima, pengawasan dan penguatan lebih mudah dilakukan. Sekian dari saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hasya Amiratarina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap ekstraksi batu bara. Ekstraksi batu bara menggunakan metode hot compressed water atau HCW, yang mana metode hot compressed water atau HCW merupakan ekstraksi dengan menggunakan air pada kondisi operasi di daerah subkritis dan superkritis air. HCW selain menghasilkan produk cairan yang dapat diambil kandungan minyaknya, juga menghasilkan residu padatan yang mengandung nilai kalor yang lebih tinggi dibanding batu bara asal karena kandungan moisture yang sudah berkurang. Proses ekstraksi batu bara tanpa adanya katalis menggunakan teknologi hot compressed water dengan variasi flow rate air yang berbeda, yaitu 40 ml per menit, 50 ml per menit, dan 60 ml per menit. Batu bara ini dipompa dengan tekanan tinggi, yaitu 3 MPa oleh high pressure pump menuju oil bath yang telah dipanaskan hingga 200 derajat Celcius. Uap air panas ini akan masuk ke dalam reaktor yang berisi batu bara sebanyak 1,5 gram. Reaktor ini juga sudah dipanaskan oleh sabuk heater Abolev hingga suhu 250 derajat Celcius. Kemudian hasil ekstraksi melewati cooler atau pendingin, kemudian menuju back pressure regulator sehingga dihasilkan ekstrak cairan yang ditampung selama 8 menit sebanyak 3 kali. Cairan ini kemudian dianalisis nilai pH, oxidation reduction potential atau ORP, dan bilangan organik atau BO. Kemudian dengan menggunakan langkah yang sama, dilakukan ekstraksi dengan flow rate air 40 ml per menit dengan adanya variabel berupa penambahan katalis atau alumina Al2O3 dan palladium alumina PdAl2O3. Ekstraksi batu bara dilakukan dengan metode hot compressed water semi batch yang dilakukan selama 24 menit. Proses ekstraksi ini menghasilkan dua hasil, yaitu cairan atau filtrat dan padatan atau residu.
Percobaan yang dilakukan pertama kali menggunakan variabel flow rate atau laju alir air yang menghasilkan filtrat berwarna coklat. Perubahan warna pada filtrat dari indikator warna, semakin besar laju alir air yang digunakan, maka warna akan semakin gelap. Hal ini dikarenakan senyawa-senyawa organik lebih banyak terdegrasi dengan laju alir air yang lebih tinggi dan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan laju alir yang rendah. Adapun menggunakan katalis 5% yang ditambahkan bersamaan dengan sampel dengan menggunakan laju alir 40 ml per menit, dihasilkan ekstrak yaitu menggunakan katalis warnanya lebih gelap ketika 8 menit pertama, kemudian setelahnya menjadi lebih bening. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan menggunakan katalis, proses ekstraksi berjalan lebih cepat, sehingga pada 8 menit pertama sudah dapat mendegrasi banyak senyawa organik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai bilangan BO pada filtrat yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan katalis. Kondisi air yang digunakan pada proses hot compressed water berbeda dengan kondisi air pada suhu ruangan. Karakter air berubah dari pelarut non-spesi ionik menjadi pelarut spesi non-ionik. Dari sifat elektrokimia, misalnya momen dipol menurun tetapi tetap polar seperti aseton. Selain itu, pH turun sehingga menyediakan lebih banyak ion H+ untuk reaksi asam berkatalis. Reaktivitas air meningkat di sekitar titik kritisnya walaupun tanpa disertai katalis. Selain itu, ikatan hidrogen yang ada pada kondisi subkritis atau superkritis sedikit relatif lemah, tekanan isotermalnya tinggi, dan sifat melarutkan senyawa organiknya meningkat dibandingkan dengan air pada kondisi kamar. Selain itu, HCW telah diketahui sangat efektif untuk promosi ionik, polar non-ionik, dan reaksi radikal bebas yang membuat metode reaksi yang menjanjikan untuk pencairan biomasa maupun batubara secara langsung. Baik, saya Esa Maulana, NIM 18041090-122 akan menjelaskan kegunaan produk dan jenis kualitas dari batu bara yang ada di PT Bina Makmur Selara Sejahtera. Yang pertama ada kegunaan dari batu bara itu sendiri. Batu bara umumnya digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Di Amerika ada 50% energi listrik di sana yang dihasilkan dari penggunaan batu bara itu sendiri. Banyak keuntungan batu bara selain untuk pembangkit tenaga listrik. Batu bara juga digunakan sebagai industri seperti bahan kimia, plastik, produk berbagai material logam, baja, keramik, dan bahkan untuk pupuk. Batu bara juga digunakan sebagai sumber panas untuk membantu dalam produksi batu bara dan semen. Berdasarkan jenis batu bara yang dihasilkan oleh perusahaan, diketahui bahwa area pertambangan di PT Bina Makmur Selara Sejahtera secara umum mempunyai kualitas antara 5.359 sampai 4.894 kilokalori per kilogram dengan kelas lignite coal, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk tenaga listrik, yaitu tenaga listrik uap. Yang kedua sebagai bahan bakar cair. Selain itu, batu bara juga bisa digunakan sebagai suplemen untuk gas alam ketika dibakar menghasilkan bermacam gas seperti gas air dan gas batu bara. Kemudian ada kualitas dari endapan batu bara yang ada di PT Bina Makmur Selara Sejahtera. Analisis contoh batu bara yang diambil dari lapangan, dilakukan pemeriksaan pada laboratorium Survivor CCI Samarinda dengan beberapa parameter. Yang pertama ada proximate, kedua total moisture,
total sulfur, berat jenis, dan kalorifer flu dalam kondisi udara kering dengan standar STM. Kemudian hasil dari pengamatan terdapat beberapa singkapan batubara dan hasil pemboran dapat diketahui bahwa karakteristik batubara pada seluruh blok yang ada pada wilayah IUP PT Bina Makmur Selaras Sejahtera mempunyai karakteristik yaitu hitam kusam, berlembar atau berlaminasi, keras. Dengan karakteristik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa batubara daerah penyelidikan tersebut merupakan batubara yang berkualitas lignite. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kegunaan dan kualitas daripada batubara yang ada di PT Selaras Sejahtera. Terima kasih.